Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi man khususna ala sayyidina Muhammad imamuna Muhammad wa safiuna fid dunya maulana Muhammad wa safiuna fil akhirah sayyiduna محمد الحبيب الذي كل نور إمام بيت المأمور وحديثه تسفي الصدور من رؤيا وجه النبي محمد تجيب على موت السعادة من حب إطرته tujibu ala mautil husnil khatimah man ahabba ala Muhammad mata sahidan wa man ahabba ashaba maulana Muhammad mata sahidan ومن نصر علم سيدنا ومولانا حبيبنا محمد متى سيدا اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد واصحاب سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم المرور ونحن بجانب سيدنا محمد متبسما إن شاء الله. أما بعد, yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita banggakan, kita dengarkan nasihat serta petuahnya segenap para tuan guru, para ustaz, para ajengan, para kiai yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, wabil khusus keluarga besar Abadayat dan Umi Nur, Bapak Muhammad Nur, Bapak Enen Yusuf, Bapak Muhammad Ali, Ustaz Endang, Ade, semua daripada keluarga, daripada Abadayat dan Umi Nur yang ada di sini. Itu juga orang-orang tua kita, Ustaz Noh, itu juga Haji Abdul Rahim, orang-orang tua kita yang ada di sini. Alhamdulillah sangat banyak sekali yang hadir, Kiwawa, Mengending, Bapak Dadeng dan semuanya yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya. Tak lupa pula Pak RT serta wakilnya, umi-umi kita semua yang ada di belakang, para pemuda, para pemudi, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan serta apapun yang memberatkan diri kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa la kullu niyatin salihah wa kama wa salafna salih bisiril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, puncak daripada kesabaran kita
sebagai seorang hamba Allah sedang diuji. Ekonomi semakin sulit, penyakit makin banyak tersebar, virus makin banyak masuk ke rumah-rumah manusia. Yang perlu kita sadari betul bahwasannya tidaklah semua yang berjalan di muka bumi ini kecuali atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, tidak boleh bergeser dalam hati kita. Tugas kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian untuk kita. Yang lulus akan tetap dalam predikatnya, yaitu predikat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita sedang diuji. Tetapkah kita ada dalam barisan solat 5 waktu? Tetapkah kita berada di majelis-majelisnya Nabi besar Muhammad? Tetapkah kita tetap memuji Allah dalam setiap keadaan kita? Perkara mati, semua pasti mati. Perkara sakit, semua pasti akan merasakan sakit. Tidak penting bagaimana cara kita mati, tidak penting bagaimana keadaan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita mati dalam keadaan baik. Hati kita tetap ada kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ini yang paling penting. Kalau perkara matinya di rumah, di jalan, tabrakankah atau mati di rumahkah, itu cuma cara mati. Termasuk mati dalam keadaan kena terpapar misalkan virus corona, itu cuma cara mati. Yang terpenting adalah ketika kita meninggal, ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita tetap berada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-khalqu arba'atu aqsam. Ciptaan Allah yang dimaksud adalah manusia. Kita semua manusia ini dibagi menjadi 4 golongan. Dibagi menjadi berapa? 4 golongan. Yang pertama, minhum, daripada manusia, daripada golongan manusia, man khalqahullah, yang mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lihikmatihi, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya dipilih oleh Allah
untuk berbakti sama Allah. Hidupnya selalu dan selalu beribadah sama Allah. Dipilih menjadi orang-orang pilihannya Allah, ahli ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, dosa dia jauhi. Dia adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali jannatihi, dan Allah pilih orang ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya sudah jelas, di dunia dia tempat ibadah, orang yang ahli ibadah. Akhirat surga sudah menunggunya. Alhamdulillah. Siapa yang berhak surga? Yang berhak surga adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam dinu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Di hatinya tetap berada la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Susahkah dia? Senangkah dia? Terhimpit ekonomikah dia? Lapangkah pekerjaannya? Tetap dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesusahan tidak membuatnya jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelapangan rezeki tidak membuatnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah maupun senang, dia tetap hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begini ini insyaallah akan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, minhum, daripada golongan manusia, man khalqahullah, yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li jannatihi, untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diciptakan, ditakdirkan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yahlukhu, tapi dia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lihikmatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak beribadah sama Allah, tapi meninggalnya masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang begini ini sangat jarang, mungkin 1.000.000. Dah ibadah dia, tapi meninggalnya masuk surga. Oh, ini kalau banyak, insya Allah orang Cinaneng pengen yang jadi nomor 2 ini, tanpa ibadah asup surga. Subhanallah. Kalau ada yang begini, kalau banyak yang begini, insya Allah kita milihnya yang ini. Tidak usah sholat, tidak usah ibadah, maksiat segala macam, tapi asup surga. Kayak jargonnya anak-anak muda ya, muda seneng-seneng aja ya, nanti apa katanya, tua kaya raya, mati masuk surga. Memang surganya emaknya itu punya orang dalam di surga ya. Loh, kok ada orang yang gak ibadah tapi masuk surga? Satu contoh adalah tukang sihirnya Fir'aun. Raja Fir'aun, kenal Fir'aun? Hah? Tahu Fir'aun, tahu? Kenal di mana? Fir'aun ini ya kita tahu lah apa namanya, sejarahnya Fir'aun ya. Fir'aun ini punya tukang-tukang sihir yang hebat-hebat.
Salah satunya daripada kehebatannya, tongkatnya itu bisa menjadi ular dan seterusnya dan seterusnya. Sihirnya luar biasa. Tapi sihir-sihir mereka dikalahkan oleh sihirnya Nabi Musa alaihi salam. Bukan sihir, tapi ilmunya Nabi Musa alaihi salam. Atas izin Allah, tongkatnya Nabi Musa juga jadi ular. Ularnya lebih gede daripada ular-ularnya tukang sihir itu. Dimakan semua ular-ularnya tukang sihir itu ya. Setiap sihirnya dikalahkan sama Nabi Musa. Takluk akhirnya sama Nabi Musa. Karena apa? Sihir-sihir mereka kalah. Akhirnya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa sebagai daripada utusan Allah. Fir'aun kehilangan anak buah ya. Haram jadah gitu ya. Kurang ajar. Akhirnya apa? Dipanggil itu tukang-tukang sihir apa? Dibunuh semua oleh Fir'aun. Dibunuh. Tapi meninggalnya sudah beriman kepada Allah. Meninggalnya sudah beriman kepada nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tak sempat dia beribadah, tapi karena meninggalnya ada dalam hatinya kalimat La ilaha illallah. Waktu itu wa Musa Rasulullah. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang pengen? Payan. Enggak ya. Ini ya 1.100.000 yang kayak gini ya. Oh, saya tidak mau ibadah aja, nanti apa? Mau meninggalnya husnul khatimah. Ya tidak bisa. Ini tanpa apa? Tanpa direncanakan yang begini ya. Jadi golongan orang yang kedua, dia dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surga, ditakdirkan masuk surga tanpa beribadah. Tapi sekali lagi yang begini tidak bisa direncanakan. Yang nomor 2 saja saya golongan kedua, tidak usah macam-macam ya. Cari yang pertama, ibadah yang benar insya Allah. Yang ketiga, minhum dari golongan manusia, dari golongan makhluknya Allah, man khalaqallah, yang mana diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la li hikmatihi, tidak untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk hikmah kepada Allah, hidupnya tidak pernah beribadah kepada Allah, wala li jannatihi, dan tidak juga apa? Ditakdirkan untuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya tidak pernah ibadah, surga pun tidak untuknya. Di dunia tanpa ibadah, neraka tempatnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya. Mulai bayi, mulai lahir sampai mati, dia dalam keadaan apa? Kafir. Beda orang yang kafir masuk Islam, dia diampunkan semua dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Tapi kalau dia kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dia adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah tidak untuk mengabdi kepadanya, tidak untuk beribadah kepadanya, dan surga pun bukan untuknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat dan yang terakhir, minhum, daripada golongan manusia, man khalaqallah, yang mana diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala li hikmatihi, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya penuh dengan ibadah, penuh dengan kesolehan, orang soleh, ahli ibadah. Walam yahlukhu, tapi Allah tidak ciptakan dia, Allah tidak takdirkan untuknya li jannatihi,
untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya sepanjang hidupnya dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Ahli ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi ketika meninggal surga bukan untuknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti apa ini? Loh, kok ibadahnya luar biasa tapi surga bukan untuknya. Dan ini ada. Siapa contohnya? Contohnya ada terkenal, yaitu Syekh Barseso namanya. Ini diceritakan di beberapa kitab. Barseso ini ahli ibadah. Bahkan dia di tempat ibadahnya itu gak keluar-keluar dari tempat ibadahnya, ahli ibadah. Pagi siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, menjauhi maksiat. Luar biasa tidak? Luar biasa. Pagi siang malam yang dikerjakan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Ini kita lihat. Setan dan iblis tidak rela melihat satu orang pun masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rapat. Iblis dan para setan ini rapat. Cari cara gimana caranya menumbangkan keimanannya Syekh Barseso. Ayo, kata si iblis sebagai ketuanya para setan, ratunya para setan, rajanya para setan. Kata mereka, kata si iblis, siapa yang bisa mengalahkan Barseso? Siapa yang bisa menggoda Barseso? Akhirnya disebutkan yang angkat tangan setan putih. Setan putih. Saya yang akan apa? Menggoda Barseso. Akhirnya apa yang diperbuat si setan ini? Si setan putih tadi. Setan putih ini memakai pakaian ala ulama. Nah, kalau kita pakai gamis, pakai imamah lengkap, pakai baju ulama, datang ke tempat ibadahnya Barseso. Kalau kita musola masjid lah zaman ini, datang ke tempatnya Barseso, sholatlah atau dia beribadahlah di belakang Barseso. Tapi sama si Barseso tidak dilihat sama sekali. Seharian penuh dia beribadah, nggak ditoleh sama si Barseso. Waktunya pulang, si Barseso pulang. Besoknya datang lagi, kurang lebih seminggu. Si orang itu, si setan putih itu tetap di tempatnya Barseso. Nungguan selama seminggu. Pengen disapa doang sama Barseso. Coba lihat hebatnya godaan setan ini, halusnya tipu daya setan. Semingguan dia berada di tempatnya Barseso, tapi belum ada respon. Akhirnya singkat cerita, Barseso lihat setelah seminggu, wah ini orang kayaknya juga sama ahli ibadah. Ahli ibadah nih, orang bagus ibadahnya, tekun ibadahnya, tidak keluar-keluar juga dari tempat ibadah dia, soleh ini orang. Akhirnya dilihat
begitu lihat-lihatan setan memberanikan diri maju ke Barseso. Lalu berkata, bolehkah aku, singkat cerita setelah berkenalan lah ya, saya tahu ngaku siapa namanya, setan sudah tahu sudah ya, apa namanya, bolehkah aku mengikutimu, menjadi temanmu, agar aku bisa belajar kepadamu dan aku bisa didoakan olehmu, kata setan. Subhanallah, pengen jadi murid si Barseso. Kata Imam Barseso, katanya Syekh Barseso tadi, wah, tidak, aku cuma ahli ibadah, aku takut, aku tidak mau punya murid dan sebagainya. Akhirnya kalau gitu minimal kita saling mendoakan, kata setan, agar kita berteman saling mendoakan. Imam Syekh Barseso tadi ini tidak langsung mengiyakan. Ya silahkan kalau mau ibadah di sini silahkan. Akhirnya beribadah, ya barenglah ibadah 40 hari, 80 hari. Si setan ini tetap nungguin Barseso 40 hari, 80 hari. Siapa yang pencut ini, orang soleh amat 80 hari beribadah tanpa lelah. Oh ini orang hebat, ini ahli ibadah. Ayo kalau ada orang yang sholat di atas istiqomah 80 hari, pagi, siang, malam, 5 waktu di sana ngaji segala macam, ya insya Allah jadi imam masjid. Hah? Betul? Sehingga ketika sudah nyampe 80 hari, si setan ini datang kepada Syekh Barseso. Lalu apa yang terjadi? Lihat, kata setan, wahai temanku, sungguh aku ingin melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan. Aku sudah beribadah di sini selama 80 hari. Aku bersyukur kepada Allah punya teman soleh sepertimu. Kau orang baik, teruskan ibadahmu, tolong doakan aku. Sebagai kenang-kenangan, sudah pelukan segala macam ya. Sebagai kenang-kenangan aku mempunyai ilmu, aku mempunyai doa, katanya. Yang mana dengan doa ini, ketika ada orang diganggu setan, diganggu jin, ya kalau bahasa kita kerasukan lah atau apapun yang diganggu setan, dengan doa ini atas izin Allah akan sembuh. Ya setan-setannya dia juga ya. Atas izin Allah dia akan sembuh. Sudah dikasih doanya itu kepada Barseso ya, coba dikasih doa apa? Alhamdulillah, terima kasih ya. Bukan sesuatu yang dipikir menyimpang dan sebagainya. Sudah berlalu ini, salaman, peluk-pelukan, pergi. Setan putih ini pergi. Lihat tipu daya setan setelah itu. Lanjut minggu depan. Lalu si setan ini datang ke seorang gadis. Gadis ini anak mantan rajanya udah meninggal. Dalam satu riwayat anak seorang raja, tapi rajanya sudah meninggal. Si gadis ini, si perempuan ini dicekik oleh setan. Dicekik, dirasuki oleh setan, masuk ke tubuh si siapa? Si gadis ini tadi. Wah, bingung sudah keluarganya, pontang-panting ini, ngamuk-ngamuk sudah si gadis ini ya. Kesibat kata orang sini ya. Ngamuk-ngamuk sudah, pak macan keluar, pak monyet segala macam ya, keluar sudah. Akhirnya si setan dengan cara lain, begitu keluar sebentar dia panggil temannya yang lain, dia bisikkan menjadi setan putih tadi lagi. Jadi ulama tadi bilang, di tempat itu ditunjukkan tempatnya Barseso tadi, ada orang yang bisa mengobati orang yang kerasukan model begini.
bisa mengobati penyakit model begini, yang diganggu jin setan semacam ini. Ada tempatnya di sini. Walhasil singkat cerita, 3 orang kakaknya laki-laki ini membawa si gadis karena jauh tempatnya, dibawa ke tempat daripada Syekh Barseso tadi. Dibawa sampai ke tempatnya Syekh Barseso tadi. 3 kakaknya ini bilang, adik kami terganggu oleh jin, setan dan sebagainya. Mohon bantuannya agar jin atau setan yang ada di dalamnya ini bisa keluar dan sebagainya. Tapi kata Syekh Barseso, aku tidak punya kemampuan itu. Aku cuma hamba Allah, tidak ngapa-ngapain. Saya orang yang nggak bisa apa-apa. Intinya nggak mau pertama. Sampai karena 3 orang ini yakin sama omongan setan putih tadi itu yang berubah bentuk menjadi ulama, gaya-gaya ulama tadi, dibikinkan juga semacam tempat ibadah, semacam ruangan begitu. Mereka beli tempat di sekitar tempat ibadahnya Barseso. Ya, dibikinin rumah-rumahan lah atau gubuk lah untuk si gadis ini tadi. Datang lagi, wahai Syekh Barseso, kami titipkan adik kami sudah di situ. Kami tidak sanggup membawanya pulang dengan keadaan yang semacam ini. Akhirnya singkat cerita, mau gak mau Syekh Barseso dapat titipan perempuan tadi. Subhanallah. Apa yang terjadi setelah itu? Nih, lihat. Akhirnya karena dilihat, keluar dari tempat ibadah, ngelihat perempuannya cantik lagi, masih muda, dalam keadaan kesurupan ya. Akhirnya ya mau dan mau, dia masuk ke tempat itu, diobatin, dibacakan doa yang tadi, yang diajarin setan putih, keluar. Ya memang setannya itu yang ngasih doa itu ya, keluar. Nanti berapa waktu lagi asup dari si setan datang lagi. Singkat cerita, waktu itu datang waktu malam, sepi, kerasukan si perempuan ini. Akhirnya dalam keadaan setelah dibacakan doa itu, setan berbisik kepada Barseso, cantik betul gadis ini. Kumpuli saja, gauli saja. Digoda untuk meniduri si gadis ini. Tidak ada, kata si setan, tidak ada orang yang akan tahu. Memang tempatnya terpencil. Akhirnya karena tergoda oleh setan, terjadilah yang terjadi, digauli si gadis itu. Mulai berhasil yang pertama. Sehingga singkat cerita hamil si gadis itu. Ketika sudah hamil, lalu apa yang terjadi? Kata setan, ini menjadi malapetaka bagimu. Kalau kau biarkan orang akan tahu, maka lebih baik kau bunuh saja gadis ini, kau kubur di lereng gunung sana. Tidak mungkin ada orang yang tahu. Itu dibisikkan kepada Barseso. Namanya setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Ada selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Singkat cerita, karena takut malu si Barseso ini tadi, karena dia punya image seorang ahli ibadah, terkenal soleh,
dibunuh si gadis tadi dalam keadaan hamil. Subhanallah. Dikuburnya si gadis ini di lereng gunung agar orang tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan setan? Begitu sedang dikubur, setan mengambil bajunya, mengangkat bajunya sehingga sebagian bajunya tidak ikut terkubur. Dan itu tidak disadari oleh siapa? Si Barseso. Sudah, Barseso pulang ke tempat ibadahnya. Kata setan, jangan kau sedih, kau bisa bertobat, Allah akan mengampuni dosamu. Subhanallah. Tobat dia. Lalu apa yang terjadi? 3 orang saudara laki-lakinya ini datang untuk menjenguk daripada si gadis ini tadi. Ditanyakan, wahai syekh, wahai guru, kemana saudara perempuan kami? Apa kata Barseso? Sungguh setan sangat kuat daripada godaannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, sehingga dia sudah meninggal. Udah ngomongnya begitu doang. Karena godaan setan ini Barseso sudah kuat, ngelawannya mati. Percaya karena ini orang soleh. Pulang 3 orang itu. Singkat cerita, kakak paling tua dimimpi oleh setan, dikasih tahu cerita aslinya. Begini si ini diperkosa lah ya, digaulin terus sampai hamil, dibunuh, kuburannya di lereng gunung, dikasih tahu semua sama setan. Oh tapi tidak percaya, cuma mimpi, mungkin godaan setan katanya. Kakak yang kedua dimimpiin yang sama, kakak yang ketiga dimimpiin yang sama. Semua 3-tiganya akhirnya ketika bangun besoknya berkumpul, mereka menceritakan, kaget. Mimpinya semua sama. Memang satu orang yang cerita ya, satu makhluk iblis itu tadi, setan putih itu yang cerita. Walhasil dia datengin Barseso. Sebelumnya dia lihat kuburan yang ditunjukkan dalam mimpinya. Di sana ada baju adiknya. Digali kuburan itu, benar adiknya di situ, dicek dalam keadaan bunting. Ngamuk. 3 orang ini datang ke tempat ibadahnya Barseso, dihancurin tempat ibadahnya Barseso. Ya rumahnya lah dihancurin, diacak-acak. Sehingga tidak sampai situ, karena mereka nggak terima. Dalam satu riwayat Barseso ini juga dibunuh oleh 3 orang tersebut. Lihat, orang yang ahli ibadah karena jatuh dalam godaan setan, meremehkan daripada dosa, seakan-akan setelah melakukan itu dia bisa bertaubat. Setelah melakukan dosa itu, membunuh orang, menggauli perempuan yang bukan muhrimnya, dia bisa bertaubat. Akhirnya ibadahnya yang luar biasa habis. Sehingga ibadahnya yang sangat luar biasa tuntas, habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semua ibadahnya tidak dianggap ada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang semacam ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bisa beribadah kepada Allah dan ditakdirkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga iman dan Islam kita. Jangan sampai apapun yang ada di dunia ini, baik kekayaan hartakah, baik daripada tahtakah, daripada jabatankah, daripada golongan wanita atau priakah,
apapun lawan jenis kita yang bisa menggoda atau menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua hal yang di dunia ini apapun bentuknya menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada ketakutan kita terhadap penyakit, ketakutan kita terhadap virus, ketakutan kita terhadap semua makhluk Allah apapun bentuknya. Jangan sampai mengalahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di beberapa tempat sudah sholat Idul Adha tidak dijalankan dengan alasan takut kepada aparat, karena disuguhi daripada laras panjang dan sebagainya. Madura, tempat yang begitu luar biasa, ditakut-takuti, saudara. Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, saya dengar, kecuali Sampang yang bertahan, dibawain daripada senapan laras panjang. Masjid-masjid agungnya sudah tidak menjalankan sholat Idul Adha. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau Madura bisa begitu, nanti Banten menyusul, nanti daripada Tasik menyusul, Palembang menyusul. Tempat-tempat yang terkenal sangat luar biasa memegang Islam akan di bumi hanguskan yang pertama kali. Kalau sudah yang kuat-kuat ini lemah, yang lain dengan cepat akan di bumi hanguskan oleh musuh-musuh Islam. Maka daripada itu jangan geser sedikit pun alasan apapun ketika mereka menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jawab bahwasannya kita beriman kepada Allah. Lebih baik mati berkalang darah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jangan serahkan masjid-masjid kita kepada siapapun. Jangan serahkan majelis-majelis kita kepada siapapun. Jangan serahkan madrasah, sekolah-sekolah kita kepada siapapun yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga masjid-masjid kita, Allah jaga majelis-majelis kita, Allah jaga madrasah dan sekolah-sekolah kita. Mudah-mudahan Allah jaga generasi-generasi kita sampai datangnya yaumil qiyamah. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita semua daripada orang yang kita mencintai dia dan kita cinta kepadanya, semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah jaga iman dan Islam anak istri kita, suami-suami kita. Allah jaga daripada iman Islam tetangga-tetangga kita, masyarakat-masyarakat kita. Allah jaga iman dan Islam daripada pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita. Allah berikan daripada taufik dan hidayah kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita tercinta Indonesia, agar jangan sampai Islam keluar dari bumi kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga daripada negeri ini tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang senantiasa berkah, Islam tetap berada di dalamnya, dan semua anak cucu kita tetap dalam keadaan di hatinya penuh dengan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang baik. Dipanggil dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dengan panggilan yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ala hadhi niyah wa la kulli niyatin salihah wa kama wa salafna sallallahu alaihi Fatihah. Ahad malam Senin besok insyaallah di rumah Kiwawang itu untuk daripada 40 hari 40 ya 40 hari daripada bapaknya Aziza Bang Dion. Siapa nama aslinya? Agus Bapak
almarhum Bapak Agus Sulaiman. Mudah-mudahan Allah terima iman dan Islamnya, Allah lancarkan semua prosesnya dalam pertanyaan daripada Allah di alam barzahnya, Allah berikan tempatnya sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ahad malam Senin kita ke sana. Insyaallah. Nah, dari Al-Faqir cukupkan sekian. Nanti insyaallah doa oleh salah satu ustaz kita, mungkin Ustaz Endang dari Al-Faqir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim